Yang paling kesian sebenarnya suami ya. Dia yang last banget gitu. Pasti kan anak prioritas, mami prioritas, kerjaan prioritas. Terus kita latihan, kalau udah komit kan mau nggak mau tetap harus didahulukan. Berarti minta pengertiannya selalu sama suami. Jadi, terus dia bisa terima ya? Bisa terima? Ya negosiasi lah. Ya. Kita kan hari ini lagi mau bahas tentang bagaimana mengembangkan potensi, talenta, gitu kan ya. Walaupun kita sibuk ya sebagai ibu-ibu gitu kan. Yuk. Tunggu, bintang tamu kita belum datang. Oh, aduh sorry, maaf. Aduh. Nah, akhirnya maaf ya. Bintang tamu kita Udah Bu pinjem Ika. ya buat nutupin perut. Oke. Maaf, di rumah nggak ada Mbak. Beberes dulu, terus dropin anak dulu di tempat les. Biasa itu ya. Sibuk Ibu-ibu, ya, biasa. ibu-ibu sibuk. Persoalan ibu-ibu memang begitulah. Aduh, Seru nih. Kalau kita bahas bareng. Yuk, Yuk kita ngobrol. Yuk. Nah, itu kan problem ibu-ibu ya. Betul. Urusannya banyak di rumah. Jakarta macet pula ya. Betul. Ya, betul. Tapi kita masing-masing kan punya interest, punya apa ya? Kayak Ika nih suka teater gitu. Ya kan? Ya. Gimana kita bisa tetap mengembangkan potensi kita di dunia teater itu? Ika nih terutama. Tapi juga urusan dalam negeri rumah tangga. beres, tetap aman gitu. Sebenarnya kayaknya bukan cuma gue ya, semua juga pasti ya. Iya. Yang paling penting sebenarnya apa? Time management ya. Itu aja Iya. saya masih suka kewalahan. Betul. Cuma ya disempet-sempetin lah kayaknya kalau buat passion. Tapi Ika juga ngajar kan? Iya, jadi Nah kalau itu bagi waktunya ngajar juga, ibu rumah tangga juga, terus ngembangin Latihan juga. Soalnya latihan teater tuh lama loh. ya, Berjam-jam. seminggu kadang bisa 2 kali, 3 kali, kalau udah mau pentas bisa sampai 4 kali. Terus ya. kapan ngapalinnya tuh Kak? Kalau ngafalin sih nggak apa-apa ya, yang agak lebih susah justru latihan pas Latihannya mesti, ya. Iya, Terus ketemu belum dari- GR-nya. Datang onsite. GR-nya, datang ya gitu-gitunya tuh yang Nah lebih. itu kamu ngaturnya gimana tuh? Yang pasti urusan anak dulu ya diberesin lah, yang sekolahnya. Berarti ada prioritasnya dulu ya? Prioritas dulu ya, tetap kita kalau udah punya keluarga pasti prioritasin keluarga dulu. Anak. Terus saya kan tinggal sama mama juga udah lansia, perlu dibantu ya, karena udah pakai tongkat kan, jadi kadang mesti bantuin juga. Ya itulah uber-uberan deh, kita udah kayak. Ada pembantu tapi Kak? Nggak ada. Makanya tadi terlambat ke sini. Nggak ada. Ya, begitulah. Jangan main ke rumah saya ya, berantakan. Tapi ada mbak yang itu pulang gitu nggak? Dulu ada, sekarang nggak ada. Tiba-tiba dia mendadak mengundurkan diri. Oke. Goklin. Iya tuh ya, mestinya dicoba ya. Cuma ya karena jarang ada yang datang ya sudahlah, merem-merem sedikit, yang tidak kelihatan ditutup aja gitu. Lagian kan anak bisa bantu-bantu kali ya? Untungnya udah agak besar besar ya. ya, udah agak besar. Jadi kayak habis makan, cuci piring ya masih bisa lah, beresin kamar, apa bantu-bantu sedikit lah bisa. Tetap, tapi kan kita mulutnya mesti ngoceh, nggak mungkin dia jalan sendiri tiba-tiba nyapu gitu ya, ajaib namanya. Iya, Itu robot namanya. Pencet tombol dia nyapu Iya. sendiri. Iya. Ya jadi gitu deh, kita prioritas yang di rumah dulu. Yang paling kesian sebenarnya suami ya. Dia yang last banget gitu. Pasti kan anak prioritas, mami prioritas, kerjaan prioritas. Terus kita latihan, kalau udah komit kan mau nggak mau tetap harus didahulukan. Berarti minta pengertiannya selalu sama suami. Jadi terus dia bisa terima ya? Bisa terima? Ya negosiasi lah. Ya. Pinter. itu keahlian wanita. Iya, memanipulasi dan negosiasi.
Iya, jadi ya udah kalau kayak gitu behave lah ya jadi istri baik ya, kuai-kuai di rumah yang Tapi Baik, pasti itu apa ya? pasti Yang kamu baik-baik. ada waktu juga untuk bersama keluarga kan. betul. Kamu quality time ya. Sama buat suami mereka. timing pacarannya kapan dong kalau gitu? Kayaknya sudah berlalu puluhan tahun yang lalu. Enggak. Kalau yang paling malam lah ya, kita habis udah selesai, udah beres nonton TV bareng. TV bareng, nobar, ya. baru ngobrol. Kalau Roslyn beda, dia punya malam mingguan sendiri. Ya, daytime Ya, sendiri ya. Iya, Ada yang karena kan menyiasati anak-anak ya. sekarang udah dewasa, pada udah kuliah, besar. pada gitu ya. Kadang mereka punya agenda mereka masing-masing. Kadang ya sambil nungguin itu anak-anak, kita bisa berdua. Asik. Ngopi Ya, sambil ngobrol. Masih bisa ngopi-ngopi. Iya. Bagus Gitu tuh ya, kan? bagus Iya. ya. Update ngapain Iya, aja. berarti ada masanya sih. Nanti kalau anak makin gede tuh, Kak, Iya. nanti balik lagi udah. Berdua. Berdua lagi. Malah Iya, jadi jalan. sering berantem nggak tuh? Kalau sering berdua malah jadi sering berantem nggak tuh? Enggak dong, jangan Enggak juga ya. sih, jangan sih. Enggak ya. Jangan sampai makin tua masih makin lengket. Iya. Tapi biasanya kalau udah makin tua, udah makin tahu sama tahu kayaknya ya. Iya. Ya udahlah, gitu dia emang begitu. Emang begitu. Tingkat toleransinya makin tinggi biasanya. sih. Iya, betul. Kan sendiri yang milih kan. Iya. Nggak bisa ditukar tambah soalnya. Nggak bisa lagi. Nggak boleh Nggak ya. bisa, udah berat tuker tambahnya. Nih, ada penasaran nih. Ika kan ngafalinnya cepet. Tapi ngafalin itu kan pasti ada proses dong. Ya. Itu di rumah ngafalinnya. Di rumah biasanya Ngapain tuh? kalau Sambil anak ngepel. suami udah tidur, enggak lah. Anak suami udah tidur, nah itu me time mbak, kita baca-baca lah. Oh, Ya, tapi malam kalau ya. udah mepet-mepet kadang kalau lagi ngapain di rumah ya sambil kita bergerak lah ya kita ini. Sampai anak kayaknya mami ngapain sih ngulang-ngulang ngomong sendiri gitu. Oh, oke. Iya. Tapi biasa malam sih, saya kan tidurnya malam. Nah, jadi momen me time itu adalah di saat suami dan anak-anak sudah tidur baru kita. Bisa baca-baca naskah. Terus anak-anak pernah komen nggak sesuatu gitu? Tentang hobi maminya yang suka main drama, suka manggung. Suka Maminya ngedance. banci tampil loh ini. Suka ngedance loh. Iya, ngedance juga gitu Iya, kan. ini puji Tuhannya saya nih kayaknya dibesarkan di keluarga yang memang sangat mendukung berkesenian. Oh. Jadi memang mami saya juga dulu kayaknya kakek saya tuh kalau mau les nari kayak gunting rambut kayak apa gitu selalu didukung selalu ya. Jadi nggak pernah mengalami yang namanya larangan dari orang tua untuk berkesenian tuh nggak pernah. Jadi saya dari kecil memang dilesin lah, nari ya les, musik iya les gitu, gambar les gitu. Pokoknya semua yang skill-skill untuk hubungannya sama kesenian saya puji Tuhan dapat kesempatan didukung penuh didukung gitu ya. penuh, jadi nggak pernah mengalami itu. Nah kayaknya anak saya juga melihat begitu kan seneng ya, jadi saya juga memang dari kecil udah biasakan mereka juga berkesenian ya, les sekarang nari, les balet, nari, ya. les musik gitu. Berarti Jadi nggak ada konflik sama sekali ya kalau untuk iya itu ya. enggak sih ya. Semua tugas utama diselesaikan. Pokok keberkesenian beres Iya. semua gitu ya. Itu anak-anak ada yang diwajibin nggak? Misalnya kamu harus bisa musik, kamu harus bisa nyanyi, harus bisa teater gitu. Diwajibin nggak? Atau mereka Kalau boleh kalau musik saya dari kecil udah harus iya sih les. Kalau musik ya, at least ada basic, katanya kan bagus buat balance katanya otaknya, otak kanan, otak kiri. Iya. Jadi kalau musik saya tetap kasih. Nah sesudah itu terserah mereka. Kalau yang bergeraknya nari atau balet itu kayaknya Kemauan memang mereka sendiri. Iya, mereka seneng. minatnya ya. Ada yang suka, ada yang enggak gitu. Kayak ya. maminya iya. ya. Pernah dilesin gambar anak saya, tidur di sana. Iya, dia kayaknya Yang kelamaan. mana nih? Yang cici Yang gede, itu? iya, yang Oh. gede disuruh coloring kebanyakan gitu, kayaknya ngantuk kali sampai gitu ya. Ya udahlah. Mesti yang bergerak. Kayaknya ya. Iya, ada anak yang lebih kinestetik gitu kan, ada yang perlu aktif bergerak, Iya, ada iya. yang lebih tenang gitu ya, hobinya ya. Iya sih, beda-beda. Makanya sibuknya sehari-hari itu ya antar jemput anak, antar yang ini, taruh ini, yang ini balik jemput yang ini gitu. Kita udah kayak sopir deh. Iya. Bolak-balik. Tapi kan itu kan udah banyak tuh kegiatannya. Tapi kamu bisa ada waktu lagi untuk ngajar. Ya kalau ngajar kan di pagi hari, jadi habis drop anak sekolah biasanya ngajar dulu. Iya ngajar dulu. Oh, di antara jemput lagi Ya. ya. Oh, jadi kamu habis bisa antar. ngisi waktu itu ya? Ya, cari duit ya sis. Oh.
Jangan cuma ngisi waktu. Tapi kan memang suka juga kan Suka. ngajar Uang nari buat kan. beli lipstik ya sis. Iya. Enggak. Tapi memang nih, kalau menurut saya perempuan itu perlu punya skill. Yes. Karena kita kalau prioritasin keluarga, setidaknya kita kalau dengan menggunakan skill kita masih bisa bantu-bantu ya. Iya. Betul. Dompet-dompet buat rumah gitu. Iya. Ya, jadi kayaknya bersyukur banget saya punya skill-skill itu, ternyata malah kepake untuk cari duit juga duit, gitu ya. keluarga ya. Dengan skill, keahlian itu Iya. ternyata bisa diberdayakan juga ya. Betul. Tapi bener, perempuan itu nggak boleh 100% bergantung ya. Iya. Maksudnya walaupun ya suaminya tuh mapan apa gitu. Tapi kita juga tetap sebagai wanita harus Iya. punya Iya, keahlian iya. yang kita udah dikasih Iya. Tuhan tuh kita buat Kembangkan Iya, ya. kembangkan. Bener, itu buat self actualization juga bagus ya. Iya. Kayaknya kita juga merasa, gue punya purpose nih, besok pagi mau Iya. melakukan sesuatu berguna buat orang lain. Iya, berkarya Betul, betul. itu. Iya. Dan itu sehat banget. Jadi aku kan lagi baca buku nih di klub buku ya. Sorry, jadi nyambung ke Iya, sini nggak dulu ya. apa-apa, Karena nggak ini apa-apa. informasi penting banget nih buat kita semua sahabat perempuan. Kita perlu banget menemukan namanya itu ikigai ya. Ini kan buku yang lagi saya baca tuh namanya ikigai. Ikigai itu artinya makna hidup. Dan makna hidup ini bukan soal tentang uang, Ya. bukan soal tentang mengejar popularitas kekayaan, tapi sesuatu yang memberikan makna buat kita, Yes. yang kita sukai, dan kita tuh kalau melakukan itu, kita tuh kayak tenggelam, Betul. kayak ngeflow, Yeah. kita kayak menemukan diri kita gitu itu tuh dalam ada aktivitas. istilahnya tuh kalau di itu tangki apa ya, kita tuh kita punya itu, jadi setiap kita ya. Nah kalau kita memenuhi itu tangki ini kita tuh penuh. bagus, jadi kita merasa fulfill gitu. Fulfill Iya, dalam iya, hidup. iya. Iya. Gitu. Dan itu ternyata ya sahabat perempuan itu adalah rahasia umur panjang. Jadi orang-orang di Jepang, kenapa tuh mereka banyak yang berumur panjang? Karena mereka punya prinsip hidup itu. Ikigai itu. Oh. Memenuhi panggilan hidup mereka, Asik. makna hidup mereka gitu. Dengan kegiatan-kegiatan yang dan selalu aktif. Jadi Iya, iya. sampai umur berapapun mereka nggak pernah meninggalkan kegiatan itu. Nah itu sehat banget. Iya, iya, benar, Sehat benar. banget itu. Menjaga tetap waras ya. Tetap waras, tetap bersemangat, tetap sehat. Iya, dan itu sebenarnya efeknya juga ke keluarga. Kalau maminya sehat, anak-anak juga Anaknya tenang. sehat. Betul. Mami nggak ngoceh-ngoceh. Suami Mami- juga Iya, happy. suami juga Iya. happy. Karena mami happy. Mami happy. Intinya mami happy. Penting sekali ya. Penting sekali. Kalau mami happy, rumah tenang, Iya, beres, semua aman. bersih. Karena mami Iya, senang iya, ya. Betul. Iya Waduh. sih. Ya pokoknya kalau menurut saya nggak ada salahnya kita terus gitu mengupdate diri juga ya. Maksudnya umur kan bukan batasan. Kalau mau belajarnya sekarang juga nggak apa-apa gitu. Nggak pernah terlambat sih sebenarnya kalau Betul. mau ya. Betul. Ayo jadi mau kapan mau latihan dance sama saya? Ayo dong, kelas dong. Ayo. Boleh ini jadi Iya, pengen gerak-gerak loh. Iya. Udah lama kan nggak ngedance. Sebulan sekali gitu ajarin kita. Jangan sebulan sekali ya. Harus seminggu sekali kalau ngedance ya. Sebulan sekali lupa sis. Nanti Ketemu lagi sudah lupa. seminggu sekali minimal ya. Minimal. Iya, seminggu Iya, sekali iya. minimal bener. Sehat, happy. Biar nggak pikun, biar nggak pikun. Nggak ngapalin koreo. Sehat, happy, nggak pikun. Ngapalin ya. Tapi benar loh, dia kan nggak ngajar. Dia kan bikin koreo. Dia kan mikir tuh. Mikir. Ini apa nih kan. Iya ngajar kan nggak mungkin. Gue mau Iya. ngajarin apa gitu kan. Pasti kan koreo terus. Betul. Dan ada satu lagi info sehat nih buat teman-teman, buat sahabat perempuan ya. Jadi kalau kita di dalam tubuh ya buat sehat itu kan kita ada yang namanya sistem peredaran darah ya. Ya. Ya, darah itu dipompa dengan jantung. Ya. Jadi ada organ jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, memberi nutrisi, oksigen ya. Nah, terus ada satu sistem lagi di tubuh kita. Kan kita makan dan lain sebagainya punya sampah dong. Ya. Buangan. Lah, coba bayangin kalau sampah di rumah kita nggak ada tukang sampah yang angkut gimana? Bau, penyakit dan lain sebagainya. Sama di badan juga. Jadi di badan kita ada yang namanya sistem limfatik, getah bening ya. Dan itu satu-satunya cara untuk supaya alirannya itu lancar. Ya dia nggak punya jantung untuk pompa. Ya. Tapi tuh nggak dengan apa? Dengan apa? Movement. Bergerak. Olahraga, ngedance nari. dan lain sebagainya. Itu penting banget. Buat apa lagi yang mama nih yang kerjaannya duduk melulu ya. Iya. Nah, Kalau mondar-mandir nggak apa-apa dong. coba yuk sambil bawa laptop mondar-mandir Mondar-mandir ya, ntar kesana, ntar kesini, ntar gini kesana, ya. ntar Mama naik ke harus atas. bergerak. Ya, intinya harus bergerak. Begitu. Wika lanjutkan. Iya, iya. Ya. Apanya? Oh, lanjutkan.
Lanjutkan menarinya. Iya, iya, Oke, iya. jadi kapan kita? Jadi kapan kita? Ya. Atur sis, atur. Sesi. Oke, mari Mama. Nanti satu hari kita nari di sini. Iya dong kontennya cerita perempuan. Waduh. Boleh dong dibuka openingnya kita nari. Iya, kita nari. Iya, bukan Boleh, lagi boleh, tuh boleh. olahraga bersama kita ngevlog kita. Asik. Vlog Oh iya, olahraga kita ajak ya. Ika. Iya, Mama dance ya. dance, Oke. gitu. Siap. Oke. Nah, sahabat perempuan ya, jadi penting banget untuk kita para perempuan itu terus menjaga kita sehat, bukan cuma tubuhnya tapi juga mental kita sehat. Terus kembangkan diri kalian dengan segenap talenta apapun yang kalian punya gitu ya, dikembangkan terus ya, walaupun di tengah kesibukan dan sebagainya pasti ada caranya. Kalau sahabat perempuan ada komentar, ada saran, silakan ketik di kolom komentar. Terus dukung kami dengan cara Like, share, and subscribe di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat, kita semua.